Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Ningwati. Aku harap kabar kalian semua baik adanya, sehat jasmani, juga rohani, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu harapan Ningwati, dan semoga juga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di saat pandemi seperti sekarang ini. Oke? Dan bagi yang telah subscribe channelnya Ningwati ucapkan terima kasih. Dan bagi yang baru menemukan channelnya Ningwati ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi agar kalian selanjutnya bisa tetap mengikuti channel-channelnya Ningwati. Oke? Kali ini Ningwati mau ngobrol dengan seorang ABG umur 17 tahun mengenai pekerjaan part-time atau sampingan selama dia sekolah. Biasanya untuk pekerjaan yang dilakukan ABG ini setelah sekolah mereka bekerja paruh waktu, dan biasanya 1 minggu 3 kali dan tidak lebih dari 10 jam. Nah, ABG ini masih umur 17 tahun. Siapakah dia? Dia adalah Brian Low. Oke, untuk singkat cerita, saya ingin bicara sedikit bahwa sudah menjadi kebiasaan anak-anak ABG di Belanda ini untuk mencari uang saku di sela-sela sekolahnya, di sela-sela belajarnya, SMP, SMA biasanya. Ya, dan bagaimana, apa saja pekerjaan yang dilakukan, di mana pekerjaan itu dilakukan, dan per minggu itu bolehnya berapa jam, karena di sini semua ditentukan ya. Untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun itu ada undang-undangnya sendiri, tidak boleh kerja melebihi seperti orang dewasa, misalnya 1 minggu 40 jam itu tidak boleh. Nah, itu yang Ningwati ingin tahu dan ingin Ningwati kupas, karena ini menarik sekali agar anak di sini bisa mandiri dengan cara kerja paruh waktu. Bisa untuk beli jajan, bisa untuk beli baju, sepatu, tas yang dia inginkan. Bahkan harganya bisa mahal melebihi yang diberikan orang tuanya. Ya, karena mereka mengumpulkan uang itu ya, menabung dulu sebelum beli sesuatu. Nah, ini sangat menarik, apalagi anak masih di bawah usia 18 tahun. Oke, kita ngobrol yuk. Halo, ini Brian Low yang mau saya ajak bincang-bincang tentang pekerjaannya. Halo Brian. Halo. Oh ya, selamat kenaikan kelas 3 SMA ya. Jadi kalau di Belanda kelas 6, karena SMP sama SMA jadikan satu. Dia sekarang sudah naik ke kelas 3 SMA. Ya, Brian, kamu sudah kerja berapa tahun di supermarket? Nu zo'n 2 jaar en een beetje. Sekarang dia sudah 2 tahun kerja di supermarket. Di bagian apa? Als vakkenvuller, dus we ervoor zorgen dat de producten in de winkel beschikbaar liggen. Oke, vakkenvullen. Jadi menata barang-barang yang datang dari truk, terus dia yang sortiran untuk bagian daging, terus sayuran, terus atau beleh-beleh, itu pekerjaannya Brian. Menurut kamu itu menyenangkan? Alsof het genoeg is? Ja, menyenangkan tuh kesel? Ja, op zich wel. Het is op zich wel een leuke baan. Alleen je moet wel... sommige mensen vinden het een beetje saai op een gegeven moment. Dus je moet het zelf een beetje leuk maken. En je moet zelf een beetje kijken van waar zijn de uitdagingen. Untuk Brian, pekerjaan ini menyenangkan, tapi bagi sebagian orang itu membosankan. Jadi Brian mengambil jalan tengah, membuat dirinya itu
happy dengan pekerjaannya tersebut. Ya, berapa hari kamu kerja dalam 1 minggu? 3 keer meestal. Oh, tiga hari dalam 1 minggu. Hari apa aja? Dinsdag, donderdag en zondag. Selasa, Kamis, dan Minggu. Nah, kalau hari Minggu itu kan hari libur ya kalau di Belanda. Apakah kamu dapat kenaikan gaji? Ja, je krijgt per uur dubbel betaald. Dus je salaris is 2 keer zo hoog per uur. Oke. Jadi dia dapat kalau hari Minggu gajinya tuh per jamnya naik 2 kali lipat. Hanya hari Minggu. Jadi hitungannya 200% dari gaji normal. Ya. Dan apakah itu cukup untuk hidupmu, maksudnya untuk senang-senang? Katanya Brian cukup. Alleen je moet wel een beetje gaan plannen. Ya. Een beetje money management. Dus Ya. Tapi harus punya rencana yang matang untuk keuangannya ini supaya nggak amburadul. Apakah masih bisa nabung? Het kan wel, alleen het ligt er ook weer aan hoeveel je verdient. Dus als je minder verdient, dat is best moeilijk. Maar als je ietsje meer verdient, is het best makkelijk. Oke. En op zich, ik kan wel genoeg per maand Oke. sparen. Sparen ya. Jadi buat Brian setiap bulan dia nabung. Tergantung dari penerimaannya berapa. Kalau penerimaannya sedikit, ya dia nabungnya disesuaikan sedikit. Kalau penerimaannya banyak, dia juga nabungnya banyak. Begitu. Ya. Iya toh? Nah, oh ya satu lagi. Kamu kan mengajukan diri untuk menjadi shift leader dengan usianya yang masih 17 tahun. Apakah bisa? In principe, je kan wel beginnen op 17. Alleen er zijn wel nieuwe regels dat je pas vanaf 18 echt de functie mag krijgen. Oh ya, in prinsip untuk usia 17 tahun dia bisa mendapatkannya, tapi karena ada peraturan baru, jadi nanti pada usia 18 tahun dia mendapatkan fungsi tersebut. Apa saja yang dilakukan untuk shift leader? Ervoor zorgen dat mijn team weet wat ze moeten doen. Nah, ya. Satu, timnya dia di bawah dia itu dia yang harus mengorganisir. Kamu harus menjalankan ini. En dan yang kedua? Gewoon een beetje plannen van de dag. Dus kijken van wat moet iedereen doen en welke taken moeten er gedaan worden door wie. En welke taak moet ik zelf doen, etc. Oh ya, yang kedua dia harus membuat planning untuk hari itu dengan siapa saja dan apa saja yang harus dilakukan timnya tersebut di bawah Brian. Kira-kira berapa orang? Het is ongeveer zo'n 6 à 7 mensen. Yang di bawah Brian nantinya itu bisa 6 sampai 7 orang di bawah timnya gitu. Apakah kamu sudah pernah melakukan? Ja, ik heb het wel een paar keer gedaan. Een paar keer wel genoeg. En mijn teamleiders zijn best wel tevreden. Mijn management is ook best tevreden. Oke. Alleen nu doe ik het niet. Ja. Doe ik het anders dan heeft het nu echt geen zin. Dia sudah beberapa kali diminta oleh manajernya untuk melakukan fungsi shift leader ini dan manajernya tevreden dengan apa yang dilakukan karena dia juga bisa melakukannya pekerjaan shift leader tersebut. Ya. Terus biasanya kamu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Nou, het ligt er een beetje aan welke shift je hebt. Dus je hebt een shift die begint om
4 uur tot 7 uur. Mhm. Dat is zeg maar dan de shift voor de verse producten. Mhm. Je hebt ook een shift die duurt van 6 tot 9 uur. Mhm. En dat zijn producten zoals havermout, ontbijt, snoep, etc. Mhm. Dus het ligt er een beetje aan welke shift ik heb. Oh ya, shiftnya tergantung jamnya. Kalau jam yang Wat dan doe ik? 4 sampai 7 itu kamu melakukan apa? Vers. Untuk yang vers seperti fruit, terus buah, sayuran itu yang dari jam 4 sampai 7. Terus yang kedua 6 tot 9. jam 6 sampai jam 9 malam itu apa yang kamu lakukan? Dingen zoals houdbaar. Dus dingen die heel erg lang houdbaar zijn, zoals chocopasta, snoep, chips. Oh wijn. ya. Untuk yang jam 4 sampai jam 6 sampai jam 9, Brian melakukan seperti coklat atau itu permen yang anggur yang bisa lama di dalam produk mereka. Jadi yang bukan fresh seperti yang coklat, permen atau yang what is that? Tadi kamu bilang kue-kue itu ya, itu yang jamnya tuh yang jam 6 sampai jam 9 malam. Alleen mijn shift duurt altijd langer. Ik moet nog de shift voorbereiden en ik moet ook de shift afsluiten. Oh ya. Dat duurt even wat tijd. Iya. Jadi Brian kalau melakukan fungsi shift leader, dia pulangnya yang terakhir karena dia harus ngecek semuanya, juga harus menutup pintu supermarket, begitu ya? Ja, nou ik heb niet de sleutel, maar iemand waarmee ik ben die sleutel mee. Oh ya, tapi dia tidak memegang kunci tersebut, tapi temennya, karena dia kan belum fungsinya belum dia pegang, hanya sudah dilakukan begitu, ya toh. Ya, selain kerja di supermarket ya, untuk anak-anak seusia kamu, kerja di mana lagi? Over verschillende plekken. Je hebt banyak tempat yang bisa untuk bekerja. Baibanje itu kerja sambilan untuk anak-anak. Ya, di mana? Dus horeca. Horeca itu hotel, restoran dan kafe. Terus kranten bezorgen. Kranten bezorgen itu kayak mengedarkan koran-koran kalau pagi. Nah itu. Post bezorgen. Pos bezorger itu untuk sortir pos atau memasukkan surat-surat ke dalam brief tempat surat di rumah orang-orang. Terus ook wat vaak gebeurt is bijles geven aan kinderen die moeite hebben met een vak. Oh ya, juga banyak sekali yang menerima les untuk anak-anak SD misalnya yang kesulitan belajar, gitu ya. Ya, itu jadi bagus. Mereka semua punya kegiatan di sela-sela sekolahnya dan kebanyakan dilakukan setelah pulang sekolah pekerjaan ini. Tapi ada juga bagaimana kalau kamu ada eksamen, apakah boleh kamu minta libur? Nou, het mag in principe wel, maar je moet het wel ver van tevoren aanvragen. En als je het te laat zegt, dan moet je zelf vervanging regelen. Oh ya, boleh, tapi harus jauh-jauh hari bilang bahwa tanggal ini, hari ini, bulan ini dia nggak bisa kerja. Dan kalau terlambat bilangnya, dia harus mencari penggantinya sendiri. Jadi manajernya nggak mau tanggung jawab. Di sini begitu. Jadi sudah ada peraturannya. Kalau peraturannya itu dilanggar atau dilupakan, ya kamu harus tahu sendiri apa yang kamu kerjakan, begitu ya. Terus apa lagi? Kalau boleh tahu,
berapa kira-kira kamu dapat per bulan? Nou, het verschilt een beetje. Ik kan niet exact zeggen. Jadi tiap bulan itu lain-lain dia terima gajinya. Maar het kan echt verschillen. Dus het kan van €200 tot €600 gaan. Kadang-kadang dia dapat 200 euro sampai 600 euro, tergantung jamnya ya. Ja, en op wat voor dagen je werkt. Iya, juga harinya. Kalau hari Minggu, kebanyakan hari Minggu dia overtime. Nah, itu gajinya banyak. Of op feestdagen. Atau atau hari besar, hari raya, misalnya Paskah atau Natal kedua, terus atau ya hari-hari besar keagamaan itu selalu dapat 200%. Ya. Iya toh? Ya. Nah, jadi menyenangkan kan kalau bisa seperti Brian ini, dan ini banyak sekali dilakukan anak-anak di sini, di Belanda sini, untuk Beverdien. Apa Beverdien itu? Kayak sakel, uang saku. Jadi untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah anak-anak milenial di sini seperti itu. Tapi hal seperti ini sudah dilakukan lama sekali. Bapaknya Brian juga melakukan hal ini dulu. Hampir semuanya anak-anak di Belanda itu selalu bekerja paruh waktu atau Beverdien, Bijbaantje gitu. Sekarang tetap seperti itu ya. Ja, maar tegenwoordig is het ook zo dat heel veel mensen zijn ook misschien topsporter. En die hebben dan geen tijd om wat te doen, dus dan gaan ze zich volfocus op hun sporten. Tapi ada beberapa anak juga yang tidak bekerja di usianya Brian karena dia sudah habis waktunya untuk olahraga. Di sini olahraga juga penting sekali supaya dia mau jadi atlet nasional, atlet internasional. Nah itu olahraganya harus intens, harus yang berkesinambungan. Jadi nggak ada lagi waktu habis sekolah kerja, nggak ada. Bisa Ja, juga. maar het is niet altijd om internationaal te gaan. Het is ook gewoon heel goed voor je gezondheid namelijk. Oh ya, tidak selalu untuk kejuaraan, tapi bisa juga untuk kesehatan diri kita. Jadi bergerak selalu, karena memang di sini itu olahraga itu sangat digemari oleh tua dan muda. Bergerak itu sangat penting di sini, apalagi di negara 4 musim. Oke, dan yang terakhir, ayo kita lihat tempat kerjanya Brian ya. Tapi Brian nggak ada, cuman ada slide-slide-nya ini loh. Pekerjaan Brian ini seperti ini. Terus juga di sini kerjanya, begitu. Kita lihat yuk.
itulah tadi serangkaian pembicaraan obrolan Ningwati dengan Brian dan pekerjaan sampingannya, dan juga tempat kerjanya bagaimana, apa yang dia lakukan di sana. Oke, semoga berkenan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Thank you for watching. Bye.